feel cozy yet? Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku Arena Greni. Seperti biasa, sebelum masuk ke kontennya atau ke ceritanya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ya guys, karena subscribe itu gratis. Di konten kali ini aku mau cerita, siapa tahu ada kalian yang lebih paham, lebih tahu juga ya. Di sini aku mau bercerita atau tentang kejadian yang pernah aku alami di masa-masa waktu itu ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Dulu aku pas kelas SD, kelas 5 SD atau kelas 6 SD. Kalau di kampung aku tuh bukan SD, MI, Madrasah Ibtidaiyah. Suatu ketika kan di malam hari itu aku tidur pas sekitar jam 11 jam 12 malam gitulah ya. Pokoknya kejadian mimpi itu aku bangun sekitar jam 1-an. Di dalam mimpi itu, aku nggak tahu kenapa pas mimpi itu aku bakal jadi seperti ini gitu loh. Tapi aku nggak pernah aku nggak percaya dan aku nggak pernah memikirkan mimpi itu, karena menurut aku ya namanya juga mimpi, belum nggak tidur gitu ya. Cuma pas aku sadarnya pas aku seperti ini gitu, menjadi waria gitu gini ya. Dan di mimpi itu memang kan aku orangnya juga udah dari kecil itu memang udah jadi kayak perempuan kayak gitu ya, bahan hinaan orang, bahan ledekan orang juga. Cuma waktu ketika kalau aku di kampung itu lebih ke diam jaim gitu kan, lebih supaya bagaimana caranya aku nggak gemulai gitu, nggak terlihat orang aku kayak perempuan. Cuma ya memang nggak bisa karena bukan dibikin-bikin, karena itu udah real gitu kan ya. Ya udahlah, aku terima apa adanya. Nah, di mimpi itu aku bakal jadi yang gemulai itu, akan jadi seseorang yang munafik, kalau bisa dibilang bagaimana caranya aku nggak terlihat kayak perempuan kayak gitu. Nah, di mimpi itu udah, dari mimpi itu lanjut ke aku bakal menjadi lebih memperlihatkan gitu. Jadi aku seolah-olah udahlah, orang juga berpikirnya aku kayak perempuan, ya udahlah aku memperlihatkan, cuma aku masih berpakaian laki-laki, atau bisa dibilang lebih banyak orang tahu kayak gitu. Dan di mimpi itu juga aku tuh pergi ke suatu tempat, nggak ngerti di mimpi itu aku pergi ke suatu tempat itu malah lebih memperlihatkan gitu. Dan aku memperlihatkan dengan lingkungan aku belum berani ke dunia luar gitu, masih di lingkungan itu benar-benar udah mulai memperlihatkan. Dan aku itu bakal menjadi, dan aku akan di mimpi itu aku seolah-olah orang tuh banyak banget itu, kayak tepuk tangan kayak gitu. Dan suatu ketika di mimpi itu, pokoknya mimpi itu nggak terlalu lama, cuma lebih mengarahkan ke pribadian aku gitu ya. Dan udah memperlihatkan ke publik atau bisa memperlihatkan dengan orang banyak. Aku di mimpi itu aku pun bakal menjadi seseorang yang laki-laki menyerupai perempuan. Nah, di itu pas intinya menjadi perempuan, rambut aku panjang, kayak berpakaian perempuan, terus intinya ya selayaknya perempuan kayak gitu ya. Cuma waktu pas bangun di mimpi itu, aku itu sekitar jam 12:30, jam 1-an kayak gitu. Itu malam banget, karena di kampung itu jam segitu luar biasa banget, udah malam. Tapi aku nggak pernah nggak mikirin mimpi itu gitu loh. Nah, dan sadisnya atau misalkan dan takutnya, dan aku merasa bingungnya di mimpi itu, waktu itu aku umur masih sekitaran 10 atau 11 tahun deh kalau nggak salah, apa 12 tahun gitu deh. Pokoknya intinya umur-umuran segitu, sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD atau MI gitu. Nah,
yang aku takutkan itu mimpi itu malah mengarah dengan kematian aku sendiri. Di mimpi itu aku bakal meninggal di umur 27 tahun ya, dengan kondisi keadaan aku yang seperti ini, kayak perempuan. Cuma nama juga mimpi itu kan bunga tidur ya, jadi aku nggak terlalu untuk memberikan hal itu, karena ditambah juga waktu itu kan aku masih kecil juga, masih belum paham, tapi aku belum 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 tahu dunia apa tuh aku nggak tahu. Aku posisi itu bener-bener fokus ke ya anak-anak kecil kayak gimana gitu ya. Aku tuh bener-bener melupakan mimpi buruk itu, nggak, entah buruk entah bagus entah apa, intinya aku melupakan mimpi itu gitu. Nah, suatu ketika kan aku keluar sekolah tuh, sekolah SMP, aku udah keluar sekolah SMP dan aku nggak melanjutkan ke jejak ke sekolah SMA karena waktu itu SMA masih bayar, dan kedua orang tua aku juga orang nggak punya banget. Jadi aku memikirkan hal yang ya sudahlah, aku akan pergi atau menjadi seorang yang mandiri kayak gitu kan, nggak mau merepotkan orang tua. Dan aku itu masih kondisi jaim ya, dan aku pergi ke Jakarta karena di Jakarta itu waktu itu aku punya adik bapak aku yang kerja di sana ya, bukan kerja, dia mempunyai tempat makan gitu ya di situ, dan aku bantu-bantu di situ dan lanjut, dan aku udah nyampe ke Jakarta dan aku bantu-bantu bibi aku sampai jaga makanan kayak dagang makanan kayak gitu deh, nasi kayak bisa dibilang warteg gitu ya. Dan di situ pun juga aku posisinya masih bagaimana caranya aku tidak memperlihatkan ke orang banyak bahwa aku itu kayak perempuan gitu. Aku benar-benar sebisa mungkin nggak gemulai, nggak kayak gitu ya, sebisa mungkin, karena itu lingkungan bibi aku juga. Sebisa mungkin bagaimana caranya orang-orang tidak selalu melihat aku ada kelainan gitu istilahnya ya. Ya udahlah kayak gitu kan. Dan beberapa tahun kemudian aku udah bantu di bibi aku memberanikan diri untuk keluar dari situ, karena kalau misalkan aku diam di tempat, aku nggak punya pengalaman, apalagi di kota Jakarta, kesempatan gitu kan ya. Dan di situ aku pergi sendiri, nyari sendiri, dan aku menjadi teman sendiri, dan semuanya sendiri sebisa mungkin, walaupun keadaan mepet gitu dan gak ada uang juga, sebisa mungkin aku untuk mencari kerjaan sendiri, mandiri gitu ya. Nah, dan singkat cerita juga, selang aku udah mulai teman banyak kayak macam, dan aku tuh memberanikan justru memperlihatkan gitu, lebih kayak perempuan banget gitu, memperlihatkan, dan udah nggak ada rasa malu gitu. Mau diledek, mau diapain juga, udah nggak ada rasa takut, udah nggak rasa sedih, nggak ada. Dan jika cerita juga, di umur aku sekitar berapa, pokoknya aku memutuskan seperti ini. Rambut aku panjangin, berpakaian perempuan, dan sebagainya layaknya perempuan kayak gitu. Dan suatu ketika udah misalkan aku merubah diri kayak seperti ini, dan aku merasa nyaman, dan aku merasa mungkin di saat ini bahagia aku di posisi kayak seperti ini. Cuma yang aku herankan itu, aku baru ngehnya kenapa? Aku baru ngeh lah, kok bisa gitu. Dengan kehidupan perjalanan aku sampai seperti ini, itu dulu ada di mimpi aku semuanya. Aku seperti ini, itu baru ngeh. Aku juga bengong. Kok bisa? Kenapa perjalanan hidup aku sampai menuju kayak berpakaian perempuan gini ada di mimpi aku waktu kelas 5 SD atau MI Madrasah Ibtidaiyah itu? Kenapa yang aku langsung ngeh? Karena mungkin aku udah posisi seperti ini dan aku ngeh ke mimpi ini. Dan yang aku takutkan apa? Yang belum, ya cuma satu hal yang aku takutkan, dan satu hal yang bikin aku sampai sekarang masih bener gak sih ini mimpi gitu. Karena tapi kok karena mimpi itu kan bohong, nggak gimana. Cuma kenapa sama dengan perjalanan hidup aku menuju ke sini?
Yang aku takutkan kenapa? Di mimpi itu aku bakal meninggal di umur 27 tahun. Dan sekarang aku umur 26 tahun, 26 tahun. Berarti 1 tahun lagi. Aku di sini masih percaya nggak percaya gitu. Dibilang dipercayanya kenapa? Karena perjalanan aku mau seperti ini itu semuanya udah ada di mimpi. Dan yang kedua, kematian itu manusia tidak ada yang tahu terkecuali orang yang menyempeleng atau dia udah perjanjian sama setan atau sama yang lainnya. Kematian hanya Allah yang tahu. Cuma di sini aku percayanya karena di mimpi itu perjalanan aku menuju seperti itu semuanya sama. Dan sekarang tinggal satu lagi, yaitu apa? Kematian. Maka dari itu aku juga masih sekarang juga masih kayak kepikiran gitu karena udah tinggal menuju satu langkah lagi gitu. Dan aku pengen nanya sama kalian juga, pernah nggak kayak mimpi apapun kalian di kalian dan sama gitu, tanpa disengaja atau tanpa kalian mimpi yang belum kita lakukan gitu loh, tapi pas kita lakukan baru ngeh, ini kan kayak di mimpi kita, kayak pernah di mimpi gitu. Aku juga belum sampai sekarang juga kayak kok bisa sih gitu loh. Ya, pernah nggak kalian pernah kayak aku, cuma memang beda cerita, cuma sama. Jadi ini benar-benar mimpi yang lalu, masa kecil. Itu kan masa kecil, sekarang cukup sampai sekarang baru ngehnya yang sekarang kejadiannya. Tinggal satu langkah lagi, yaitu kayak kematian. Ya mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan, dan bisa membahagiakan orang tua. Dan mudah-mudahan kalau memang iya ya kita kan gak bisa menolak, ya kan, semua Allah yang rencanain. Semua kita percaya sama yang di atas. Mati atau sehat atau sakit itu semuanya udah ada yang ngatur. Dan aku yakin juga semuanya pasti ada hikmah baiknya, ada hikmah baiknya. Tetapi ketika hati kita ikhlas, kita baik, maka kebaikan akan jadi kebaikan ya. Jangan pernah melakukan hal yang terburuk aja sih. Terburuk silakan aja, manusiawi, cuma kita harus jangan berlebihan melakukan yang buruk-buruk aja ya. Siapa yang gini aja guys, siapa yang pernah mengalami kayak seperti aku atau mimpi yang lainnya juga, kalian pernah merasakan hal yang sama kayak aku, boleh di komen ya kan, supaya kita bisa sharing, bisa saling ngasih masukan, saling nyemangati, saling mendoakan yang baik-baik aja ya guys ya. Mudah-mudahan cerita ini bisa kalian paham, dan kalian kalau misalkan kalian tahu, kalian lebih paham dengan mimpi, boleh di komen juga ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ya guys, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum.